Pak Tulus, biasanya masuk ruang guru salam, kenapa asem banget sih muka? Sampai ditekuk-tekuk kayak gitu. Sebel lagi saya Pak di kelas kelima. Ya tapi sebenarnya jangan dibawa ke ruang guru juga. Coba ke sini. Kenapa? Aduh, kawan satu ini. Itu Pak, saya tuh kesannya begini Pak. Ada larangan siswa itu membawa HP. Anak kita itu kan sebetulnya masih di bawah umur. Kalau dia SMA bolehlah gitu. Tapi kan masih di bawah umur, masih di bawah SMP, dan larangan untuk SMP itu tidak boleh membawa HP. Dia masih membawa gitu. HP. Dan saya lebih kesel lagi, kenapa wali kelas mah mau dititipin gitu. Oh, jadi pas Bapak ngajar tadi Itu ada yang main HP. Oke. Jadi gini Pak Tulus, Iya Pak. supaya kita sebagai ASN terutama harus bisa melayani yang namanya pelayanan publik, karena kita ruang lingkupnya di ruang pendidikan, ya sebisanya kita melayani peserta didik atau siswa tersebut. Nah, jangan sampai permasalahan ini panjang dan lebar supaya nanti anak tidak salah paham, lapor ke orang tua, malah menjadikan kita bermasalah. Padahal kita mau tujuannya baik, menegakkan kedisiplinan. Nah ini kayaknya daripada nanti musim terus, alangkah baiknya nanti kita bicarakan setelah makan siang. Ya, mungkin begitu Pak Baik, ya. Karena saya masih Kayak bentuk. Nah nanti kalau udah kena air wudhu kita sholat, insya Allah mudah-mudahan lebih cair, lebih tenang lagi. Ya. Makasih ya Pak Heru ya. Iya. Nanti saya temui Pak Heru setelah sholat ya Pak ya. Ya. Terima kasih Kita Pak. di sini nanti ya, saya tunggu. Oke. Terima kasih. Beli, Iya, udah makan belum? belum? Makan yuk. Ayo. Mau di mana belum makannya? Kantin aja lah yang biasa ya. Oh ya udah yuk. Yuk. Weli mau kemana? Mau makan Pak Heru? Udah makan belum? Belum makan, cuma Oh. pengennya makan di sini aja, Oh. karena lagi nunggu Pak Tulus. Oh, kenapa Pak? Tadi Pak Tulus itu mukanya musem masuk ruang guru karena ada masalah. Nah, pengennya Pak Tulus itu mau menegakkan kedisiplinan, tapi tidak didukung oleh wali murid, wali kelasnya, dan wali murid juga mengizinkan membawa handphone. Anaknya juga seneng kalau dibawain handphone kan. Nah, tadi kita bantu, maksudnya Pak Tulus dengan saya mau ngobrol, mau menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi intinya nanti minta tolong dibantu untuk sebagai menyelesaikan masalah ini. Iya. Ya. Siap-siap. Terus nanti tolong saya dibungkusin aja. Oke, Ya. gitu. Mau pakai apa Kesukaannya. makannya nih? Pak? Rendang boleh lah. Oke. Ya. Iya, udah deh kalau Minumnya jus apokat. Iya. Sampai ketemu nanti apa ya? Ya, Iya, makasih ya. Iya, makasih Pak. Lanjut Bu. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah kenyang ya? Iya, alhamdulillah. Ini tadi alhamdulillah ada sisanya. Gimana? Rasanya enak Pak? Enak. Bisnya udah Pak? Bisa Udah. Alhamdulillah habis tinggal setengahnya. Oh, iya. Iya. Tadi kan pas kita lewat nih Pak Heru katanya cerita mau Iya. ada coaching ya Iya. sama Pak Tulus. Iya. Nah, nih kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari sesi coaching ini? Nah, saya setidaknya ingin ikut membantu menyelesaikan beban yang dirasa oleh Pak Tulus. Seperti itu. Iya. Jadi supaya permasalahan yang sifatnya bisa jadi kecil tidak membesar. Nah, seperti itu. Oh gitu ya. Dalam sesi coaching nanti kira-kira instrumen apa yang akan Pak Heru kembangkan? Nah, setidaknya pengen saya ada beberapa instrumen yang bisa menjadikan Pak Tulus itu lega
Pak Tulus nanti bisa menemukan solusinya dan membantu meringankan beban seperti itu. Ya. Itu coba mungkin dari Bu Novi ada pertanyaan lain Bu? Ya, Pak. Ya boleh Bu. Kira-kira Pak, kemampuan apa yang Bapak miliki untuk coaching nanti bersama dengan Pak Tulus? Setidaknya dengan hadirnya Pak Tulus, saya harus fokus, harus bisa memberikan kecerahan, dan menerima apa yang menjadi permasalahan Pak Tulus dan membantu menyelesaikan itu. Yang terakhir ya Pak, Ya. apa nih Pak harapan dari Pak Heru sendiri setelah nanti adanya sesi coaching dengan Pak Tulus? Setidaknya Pak Tulus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan siswanya di kelas sehingga permasalahannya clear, tidak memanjang dan melebar lagi. Semoga nanti sesi coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya. Izinkan kami ikut dalam coaching Bapak ya Ya. sebagai observator. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Itu Mbak itu. Waalaikumsalam. Pak. Bagaimana kabarnya Pak Tulus? Alhamdulillah baik. Tenangan nih Pak. Agak lebih cerah nih Pak. Iya. Daripada yang tadi itu walaupun tadi itu sibuk banget ya. iya. Keseharian dikerjain anak gimana Aduh, kesel Pak. Iya. Seperti janji kita tadi. Nah, Pak Tulus kita mau membantu permasalahan Pak Tulus supaya selesai. Dan di sini saya kenalkan ada Bu Novi sama Bu Eri yang nanti akan membantu kita menyelesaikan masalah Pak Tulus. Ya. Bisa diceritakan awal permasalahannya Pak Tulus? Iya. Jadi saya tadi kan ngajar di kelas 78, masuk di kelas 78, jadi saya masuk biasalah pelajaran itu seperti biasa Pak, normal berjalan normal. Nah pada saat saya menerangkan ternyata ada beberapa anak yang duduk. Saya pikir kok saya lihat kok duduk lagi saya dekati. Tapi ternyata pada itu dia sambil membawa HP, dia main HP lah. Nah, saya kesel dan minta HP-nya, terus saya serahkan ke saya bilang kita kan di jalan. Jadi nggak memperhatikan apa yang Bapak ajar. Terus sambil itu juga agak kesel juga buat hanya nggak memperhatikan karena kan HP itu kan nggak boleh dibawa kan. Anak SMP itu dengan SMP itu nggak boleh membawa HP ke sekolah. Dan itu sudah ada kesepakatan di kelas. Sudah ada kesepakatan juga. Bahkan kalau tertibnya pun sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada. Oh. Nah dari kesepakatan Anda berarti ada pelanggaran di situ kan? Nah menurut Pak Tulus nih ada tindakan apa yang harus disanksikan sama anak-anak tersebut? Ya. Kalau menurut saya kembalikan lagi ke tata tertib aja Pak. Jadi HP itu akan ditahan dan akan diberikan setelah semester genap berakhir. Semester genap berakhir. Jadi pada saatnya mereka ada kenaikan kelas, ya, diberikan gitu jangan. Sekarang masih dipanggil orang tua terus datang mungkin perjanjian masih diberikan. Itu kayaknya lah. Nah, akan menyelesaikan masalah. Lebih baik nanti aja pada saat kenaikan kelas dan nanti itu diberikan. Iya. Menurut saya seperti itu. Nah itu sudah tertuang juga ya dalam kesepakatan. Sudah dalam kesepakatan juga. Oh, berarti ada ketidak disiplinan terhadap anak dan bisa jadi Pak Tulus satu-satunya memang yang menegakkan disiplinan atau bagaimana? Ada sih teman saya juga ada beberapa anak yang komplain waktu kemarin juga ada Bu Susi juga. Saya ada masalah itu. Tapi, Hal yang sama. Bu Susi juga. Tapi waktu dipanggil orang tua diserahkan besoknya bawa lagi anaknya. Nah, saya berkata dari itu ya saya ambil dulu dan nanti dijadikan di
berarti masalah juga tidak dihadapi oleh Pak Tulus sendirian ya? Jika ada Pak guru yang lain juga. Ada. Nah, ada nggak guru yang melonggarkan aturan itu? Itu Pak, saya sebetulnya jadi Yang bikin kesel juga. iya, dia yang kesel juga Pak, terutama ya langsung saya tunjukkan ya Pak wali kelas Pak. Di wali kelas itu saya ada kesel juga dengan wali kelas karena aturan anak itu kan tidak boleh membawa HP ke sekolah. Tapi ada beberapa keperluan yang dipandang penting oleh wali kelas sehingga diperbolehkan, dititipkan. Ya, untuk anak-anak yang benar-benar disiplin mungkin menitipkan paginya, baru siang diambil. Tapi anak-anak yang tidak itu kan yang tidak disiplin bisa aja kurang ngomong ke orang tuanya dititipkan di wali kelas, tapi ternyata di sekolah jadi dititipkan di wali kelas. Langsung dipakai. Langsung dipakai di kelas. Itu kalau masalahnya. Nah, menurut pengamatan Pak Tulus dari sekian siswa kita nih di sekolah kita kan ada 400-an. Yang menurut Pak Tulus pengamatannya ada berapa persen itu anak yang melanggar itu? Sebetulnya tidak terlalu banyak Pak kalau saya lihat-lihat. Yang saya kan mengajar 5 kelas Pak. Itu yang saya lihat itu yang melakukan itu ya itu aja anak-anaknya Pak. Jadi kalau menurut saya sih kira-kira dari 400 siswa itu paling ada 3 orang per kelas. Dari 36 siswa setiap Paling kelasnya 3 orang. dan orangnya itu aja. Dan orangnya itu. 3 atau 2 orang lah, paling sekitar 20-25 orang seperti itu. Dalam yang seluruhnya. Seluruhnya. Terus selama ini peran BK Saya kurang paham masalah BK Pak. Cuma yang saya kasih tahu ke BK itu setiap ada masalah seperti ini guru-guru dan saya sendiri memang harus menyerahkan ke BK. Itu tadi kalau solusinya dipanggil orang tuanya diserahkan kembali ke guru masing-masing lagi ke anaknya. Nah itu jadi memungkinkan kembali terjadi lagi. Seperti itu. Terus yang penegak kedisiplinan kan kesiswaan, gimana menurut kesiswaan menghadapi ini? Karena mungkin masih belum terlalu banyak Pak masalah ini menurut saya ya. Iya, karena hanya 3 setiap kelas ya. Baru sedikit mungkin masalahnya belum sampai kepada kesiswaan. Menurut saya sih sebetulnya kesiswaan itu memberikan ketegasan kalau memang aturan seperti itu ya udah jalankan seperti itu. Cuma mungkin ada masalah-masalah baru Pak kalau misalkan HP itu ditahan di sekolah, bagaimana kalau hilang, itu juga jadi masalah baru ya. Mungkin itu pertimbangan wali kelas juga sehingga kembalikan lagi ke orang tua lagi. Nah, dengan hal semacam ini tadi udah beberapa hal sebenarnya Bapak bisa menemukan solusinya sendiri sebenarnya. Nah, kekuatan apa untuk menyelesaikan ini menurut Bapak dari dalam diri Bapak? Harusnya semua elemen Pak yang tadi yang saya bilang tadi Pak, dari mulai guru mengikuti aturan, yang kedua didukung oleh wali kelas dan didukung oleh BK. Nah nanti untuk kesiswaan, waktu bidang kesiswaan itu yang menurut saya menyediakan suatu brankas di sekolah, menyediakan brankas di sekolah yang khusus memang untuk menyimpan HP tadi dan kuncinya mungkin hanya dipegang oleh kesiswaan tadi. Sehingga memang kalau memang aturan yang membawa ya betul di semester genap baru diberikan. Menurut saya seperti itu. Nah, dari permasalahan ini, kalau diukur permasalahan itu sendiri punya indikator berapa dari angka 1 sampai 10? 4 Pak menurut saya. Waduh, berarti agak parah juga ya. Karena memang maksud saya begini Pak, memang ini masih ada 2 atau 3 orang. Tapi kalau ini diterus-teruskan bisa betul nanti mengembang sehingga akhirnya mereka tuh bisa santai aja membawa HP ke yang sekolah. kecil menjadi besar Itu ya. Pak. Yang biayanya harus dibina, harus diuruskan kembali ini. Betul. Saya bilang 4. Nah, dari rencana Bapak untuk menghadapi anak-anak ini dalam pembinaannya, Bapak punya waktu kurang lebih berapa hari, minggu, atau bulan? Saya rencana mau berkoordinasi dulu Pak dengan guru BK, dengan wali kelas dan siswaan. Nanti
nanti dari siswa saya akan berkoordinasi juga dengan kepala sekolah untuk menyediakan khusus lemari atau berangkas atau aman, memang diyakini aman untuk menyediakan itu, dan nanti baru setelah itu baru akan diadakan benar-benar tata tertib dan sesungguhnya. Jadi kalau dengan saya mungkin seminggu ke depan dengan kesiswaan, nanti seminggu kemudian baru dengan kepala sekolah. Kemudian nanti bagaimana kepala sekolah merealisasikan sarana prasarana. Kalau boleh saya simpulkan tadi, di sini tidak ada kesepakatan, ada pelanggaran yang sudah disepakati ya, Betul. di kelas itu. Terus ada beberapa wali kelas malah mendukung ya perbuatan anak seperti itu. Tapi kan nggak semua wali kelas dari 8 kelas ini ya kan. Nah kalau dilihat tadi yang Bapak sampaikan, dari 5 kelas ada kisaran sudah masih 0,3 ya, 0,3% lah, karena hanya 3%, 3 anak ya, 2 atau 3 anak malah. Ya. Berarti, tapi ini kalau dibiarkan jadi itu maksud saya Pak, berarti 2-3 anak kalau terus-terusan gue boleh. Nah, menyebar Jadi semua satu sekolah ada. dah. Iya. Nah dari ini perlu aksi dan komitmen Bapak untuk menegakkan. Nah, sebagai guru kita harus memang bisa menjadikan contoh, ya kan? Nah targetnya sampai berapa kurang lebih tadi? 2 mingguan. 2 mingguan ya. 2024. Jadi 2 minggu untuk koordinasi, nanti mungkin pelaksanaannya setelah ada sarana prasarana. Oke. Kita juga ngeri juga nahan HP siswa nanti hilang, risiko bersekolah Pak. Oke. Tinggal nanti tergantung dari kepala sekolah. Dalam 2 minggu ke depan bisa nggak menyediakan sarana prasarana Atau menemukan solusi apa? menemukan solusi yang lebih baik lagi. Karena ini permasalahan tidak dihadapi Pak Tur sendiri, ya kan? Tentu ada penanggung jawab yang bisa dimusyawarahkan lebih lanjut seperti itu. Oke, terima kasih. Kita tunggu minggu depan, 2 minggu depan ya. 2 minggu ke depan. Nanti aksinya mudah-mudahan berhasil dan hasil nanti kita ngobrol lagi, ya. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Pak Heru. Ya, terima kasih ya. Oh iya, maka Pak Tulus ya. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, setelah sesi coaching dengan Pak Tulus, apa nih yang Bapak rasakan? Alhamdulillah Pak Tulus sepertinya bisa menerima keadaan. Iya. Pertama, yang kedua bisa agak legaan, itu yang utama dan terpenting, karena Pak Tulus ini kan orang yang mentalnya luar biasa. Jadi sedikit klik masalah meledak. Nah untungnya kalau sudah ketemu saya halus. Alhamdulillah tadi seperti itu kita bisa ngobrol nyantai dan menemukan solusi insya Allah, walaupun belum dilaksanakan. Tapi ya seperti itu biasanya Pak Tulus. Jadi sekarang mukanya gak enak dilihat ya Pak ya? Ya, yang tadinya masuk ruang guru langsung musem itu, langsung musem asem. Pokoknya kalau dilihat gak kayak ngenakin dah. Nakutin dikira marahnya sama kita atau sama teman-teman di sini, padahal marahnya sama murid. Kemudian apa nih Pak refleksi dari Bapak terhadap coaching yang sudah dilakukan bersama dengan Pak Tulus? Nah tadi Pak Tulus menyampaikan permasalahannya, kronologis masalahnya, terus di situ ada beberapa yang semestinya tidak terjadi, seperti adanya pelanggaran kesepakatan kelas. Terus ada beberapa wali kelas yang mendukung aksi murid tersebut melakukan pembenaran menurut dia, ya.
Terus dari beberapa kelas yang Pak Tulus ajar, ada beberapa siswa yang jumlahnya nggak banyak, tapi kalau dibiarkan akan membias itu nanti. Jadi jumlahnya dari 36 kisaran 2 sampai 3 siswa yang melakukan pelajaran menggunakan handphone dan menggunakannya pas pembelajaran. Nah, siapapun pasti guru akan marah. Tidak hanya main handphone, tapi main apa aja. Kalau anak tersebut tidak memperhatikan kita saat ngajar kan pasti kita marah. Tapi marahnya kita beda-beda dengan Pak Tulus tadi. Itulah yang membedakan kita sama Pak Tulus. Lalu bagaimana nih Pak solusi yang Pak Tulus sampaikan? Nah, solusinya Pak Tulus tadi menyampaikan akan menegakkan kesepakatan kelas, berkolaborasi dengan tim manajemen sekolah untuk memusyawarahkan supaya permasalahan ini tidak meluas, tidak menyebar. Jadi saya cukup ya Pak ya. Ya. Mungkin Bu Eri mau menambahkan silakan. Ya, baik Bu Novi, terima kasih. Sedikit menambahkan aja ya, sedikit menambah pertanyaan saja Pak. Dari kegiatan coaching yang tadi Pak Heru lakukan bersama Pak Tulus nih, apa hal menarik yang Pak Heru dapatkan dari kegiatan coaching bersama Pak Tulus tadi Pak? Ada rasa yang membahagiakan saat kita bisa berbagi dengan itu. Jadi saat itu kalau kita bisa berbagi sama teman dengan rela, ikhlas, membantu teman saat menghadapi kesulitan, tidak hanya guru, teman guru, tapi murid pun siapapun, itulah pentingnya hadir di muka bumi ini. Iya, betul-betul. Jadi memang kita lebih berbahagia ya, bisa memberikan sedikit manfaatnya buat teman kita ya Pak. Betul, ya. Betul-betul. Ini apa yang perlu dikembangkan dari kegiatan yang tadi? Yang perlu dikembangkan, jadi setiap permasalahan tidak ada masalah itu tidak terselesaikan kalau kita mau menyelesaikan. Jadi kita harus punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, kalau gitu rasanya pertanyaannya sudah terjawab semua oleh Pak Iya. Heru. Kalau gitu kami pamit Pak Heru. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mari Bu Novi. Semoga sesi coaching ke depannya Pak Tulus menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Iya, Dan insya Allah. Pamit ya Pak ya. Pamit ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.